I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. In this world, there's room for everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Raya Max. Di sini saya sama Mas Dade. Sini Mas. Oke, di sini saya juga sama Mas Doheng. Sini Mas Doheng. Oh ngarana guys. Terus di sini saya juga sama Mas Amos. Sini Mas. Nah kameramen dipegang sama Mas Capa. Kita di sini berlima. Ngomongin ganjil mah. Kita ganjil. Nah. Di sini kita nggak akan menantang guys. Di sini kita bakal masuk ke gua Jepang. Ke gua Jepang ya. Betul. Dan insya Allah kita bakal nyimpen kamera handphone di situ. Apakah ada sesuatu, suara entah itu apa, berupa apa. Yang jelas nonton aja. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Di sini kita udah di gua Jepang. Di sini kita berlima ya sama Mas kameramen Mas siapa. Oke, buat semuanya kita camkan lagi. Kita di sini nggak menantang, nggak usah jago. Di sini kita cuma hiburan ya. Kita juga bakal beneran insya Allah ya. Kayaknya nggak janji juga bakal nyimpan handphone di dalam. Karena posisinya gelap banget guys. Nah, paling kita langsung aja ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Iya guys. Jadi kita susah fokus kameranya karena ini benar-benar gelap. Oi, kelai senternya. Oke. Berembun juga. Ini jadi jalan tuh bebatuan kayak gini guys. Saya mah mikir lagi guys, buatnya ini gimana dengan apa ya, peralatan seadanya. Hingga menjadi gua yang sebesar ini. Iyalah rapi lah buat zaman dulu itu. Kalau sekarang sih banyak peralatan ya. Assalamualaikum punten. Pas jalan. Tadi. Oke. Oh iya itu buntu. Sana buntu ya. Ini buntu. Oh iya ke kiri aja yuk. Ini siapa yang megang kamera? Oke. Assalamualaikum. Jadi guys, ini kita udah di gua Jepang. Kita pakai peralatan seadanya aja. Oke, ini ke arah gua yang satu lagi ya, yang besar ventilasi kayaknya. Jadi guys jalannya kayak gini buat kalian. Ini kita coba lurus aja ya. Ini paling tembusnya kemana mas? Oh gua Jepang tuh buntu ya. Oke, di atas ada penerangan aku harusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kanan ya. Oke, yuk kita ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegangin mas senternya guys. Jadi Dade juga ngerekam kak? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, di sini, oh ini buntu. Di sini kita buntu. Terus di sini juga kita buat semuanya juga kita tidak menantang ya guys. Di sini kita cuma hiburan. Oke. Karena buntu ya. Buntu gak sih? Oh itu mah temennya kesana kan keluar. Oh pindah keluar ya. Paling sini aja guys.
Ini buntu kan. Oh iya. Jadi guys, di sini buntu. Ventilasi ini ya. Oke. Itu sendal lampunya. Menyimpan kamera enggak? Hah? Hah? Gelap? Ya udah. Ya guys. Oh, ini besi ya itu. Wah, banyak besi. Assalamualaikum punten. Terus kemana? Hah? Kanan ya. Jadi guys emang besar. Aduh jalannya enggak ini Enggak. Oh ini ada apa ini tulisan? Oh ini mah baru-baru ya. Assalamualaikum punten. Suara kita di sini bergema guys. Oh ini kayaknya udah dicat ya. Oke. Sana gelap banget ya. Oke. Jadi guys di sini kita tidak menantang ya. Dingin ya hawanya. Oke. Oh ini kayaknya buntu guys. Assalamualaikum punten. Ini buntu guys. Kelelawar semua. Jadi guys di sini banyak kelelawar guys. Ya kelelawar. Oke, paling kita langsung putar arah ya. Mari kita langsung jalan aja ke tempat yang lebih seru guys. Jadi di sini bisa dilihat jalan yang lebih rata ya. Assalamualaikum punten. Benar-benar rata ya. Kita dilihat karena sangat gelap. Oh ini juga buntu guys. Buntu ya? Buntu. Oh, batu masih besar guys. Benar-benar banyak tulisan. Kayaknya guys kalau misalnya dibayangkan ya membuat buah sebesar ini dengan waktu dari 1142 hingga 1145 cukup hebat sih. Benar cukup hebat. Kenapa sih saya sendiri di sini sama kameramen? Karena Mas Dade sama Mas yang lainnya kayak Mas Amos dan Mas Yupa sering lagi ke tempat yang lain karena gimana ya kalau misalnya kita fokus ke satu kamera takutnya kita nggak semua ke detail gitu guys. Oke kita langsung lanjut aja ke arah sana. Jadi itu besar ini. Jadi kalau bisa dilihat ke atasnya emang dibuat lampu gitu ya ke sini. Ini keluar guys, ini keluar. Mungkin kita bakal tunggu Mas Dade yang lainnya sampai 2 go. Kita di sini berdua sama Mas Doreng dan di tim yang lain pun berpisah karena kita biar pengambilan kameranya nggak di tempat di situ-situ aja. So kita bakal jalan lagi. Dan yang Mas Kedi dengan yang lain juga bisa di sebelah sana. Di sini gelap sekali, benar-benar tidak ada penerangan. Dan penerangan mungkin dari handphone. Di sini sih saya merasakan ada sedikit dingin, terutama tadi itu tempat yang sebelah sana. Hawanya sedikit aja berbeda. So mungkin kita bakal ketemuan dengan Mas Kenji di pintu keluar. So, Nungguin rekan kita. Oh itu Mas Dade. Mas gimana Mas? Oke, mungkin guys kita bakal langsung lanjut aja ke sesi sejarah ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Raya Max. Mungkin guys kita udah masuk ke dalam gua Jepang tadi. Mungkin perasaan saya ya tadi masuk mungkin gara-gara udah malam gelap juga. Posisinya tuh kayak ngerasa berkeliling aja kita kayak nggak ada ujungnya dan juga kita alhamdulillah kita nemu pintu luar. Tadinya saya lihat saya kira gelap doang ternyata itu alam gitu, situasi ya alam luar gitu. Saya kira itu ujung yang benar-benar buntu tapi ternyata waktu saya deketin alam. Alhamdulillahnya itu
tadinya saya udah sempet kayak wah ini nggak bisa keluar gitu ya. Nah Mas Doheng gimana rasanya? Ya gitulah, ada rasa-rasa merindingnya. Oh merinding. Merindingnya pas di mana Mas? Di dalam. masuk. Oh pas awalan masuk udah merinding. Nah, jadi guys gini guys, konon katanya gua ini tuh dibuat saat penjajahan Jepang dari Jepang ke Indonesia, sekitaran buat ini tuh 1942 atau sampai 45 kalau nggak salah ya guys, nanti bakal ada sejarah. Nah jika dilihat dalam detail ruangan keren sih guys, bayangin sama kalian dalam peralatan seadanya, peralatan dalam minim penerangan ya, bisa dibuat sedemikian gua yang benar-benar rapih. Itu sih menurut saya. Gimana menurut Mas Doeng? Ya gitulah. Bagus lah ya bentukannya. Nah kalau Mas Amos sama. Jadi bentukannya guys kalau dilihat mungkin kalian yang udah pernah ke gua, rasanya tuh emang kayak gua aja biasa. Cuman kalau disejarahin, kalau dilihat dari masa lalu, begitu pandainya bangsa kita atau yang membuat gua ini ya, dengan catatan rapi gitu. Dilihat dalam pinggir-pinggirnya juga ya, tercetak dengan benar-benar seperti pintu masuk, lorong ya, dan lain-lain gitu. Dan ada catnya juga. Nah ada catnya juga. Mas Ade gimana rasanya pas di dalam? Justru saya merasakan dingin tuh ketika di luar gua ya. Oh di luar gua. Oh dingin di dalam? Kalau di dalam sebetulnya saya merasakan biasa saja, karena mungkin di luar, di dalam tuh agak sedikit pengap kali ya. Oh pengap ya. Oh jadi angetnya tuh karena pengap guys gitu mungkin ya. Tapi kalau dilihat ya guys, boleh dilihat kanan atau kirinya. Jadi dilihat ini emang benar-benar alam luas, alam yang benar-benar bebas ya. Betul. Kalau ini tuh tembusnya ke Maribaya ya. Ya jadi guys, kalau dilihat ini hutan besar, hutan benar-benar hutan Tahura ya. Tahura. Nah jadi gitu. Mungkin kita bakal langsung masuk ke sesi sejarah. Ya, sebenarnya di sini gua Jepang, tepatnya di Tahura di Belanda, adalah salah satu puluhan gua Jepang yang tersebar di seluruh Indonesia. Oh jadi salah satunya ini. Ya salah satunya. Oke, di Indonesia ada di Bandung guys. Yang umumnya dibuat pada tahun 1942 sampai 1945. Oh benar berarti ya. Jadi yang tadi saya bilang 1942 sampai 1945 sekitar 3 tahun dibuat gua ini jadi dong. Bayangin guys, sebesar ini jadi buat persembunyian gitu ya. Setelah itu buat apa? Bayangin. Lanjut Mas. Dan ketika masa pendudukan Jepang, Kota Bandung merupakan markas salah satu dari ketiga kantor besar di Pulau Jawa ini. Jadi kantor besar itu ada juga yang di Bandung gitu ya Mas. Oke. Bandung juga menjadi tempat pemusnahan terbesar tawaran perang dulunya. Oh jadi tawanan perang. Oh dimasukin ke gua guys, bayangin banyak korban-korban yang ada di dalam sini dulunya. Banyak tawanan-tawanan yang dipaksa lah ya. Betul, dipaksa. Mungkin pembuatan ini dengan cara apa itu saya tidak tahu. Yang jelas tawanan Ya, tawanan dan dikerja paksakan. Oke, lanjut aja Mas. Dan pada masa itu selain dimanfaatkan oleh para Belanda dan para penduduk Jepang, juga menambahkan sejumlah gua di sini buatan Jepang dipergunakan untuk keperluan membuat amunisi senjata. Oke, mungkin guys yang soal tawanan tuh gua Belanda guys. Ya, Betul. kalau gua Jepang tuh penyimpanan persenjataan alat-alat perang gitu guys. Jadi kayaknya ibaratnya di sini tuh biar nggak ketahuan orang mungkin ya. Betul. Jadi disimpan persenjataan dengan segala peralatan perang tuh di dalam gitu. Ya Mas deh. Lanjut aja Mas. Dan yang terakhir ini pada masa Jepang, kawasan Tahura tertutup bagi masyarakat umum. Oh sebenarnya ini tuh nggak boleh Tidak ya dibuka untuk umum. Oke, jadi guys sebenarnya ini sejarah yang sangat penting buat kita semua bahwa gua ini tuh sebenarnya masih hidup meskipun itu dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Jika kalian merasakan, jika kalian pernah kesini, mungkin kalian juga bakal merasakan sendiri ya. Berasanya masih hidup. Nah, buat sejarah sih tadi cukup ya dalam kesimpulannya bahwa gua ini dibuat 1942 ya, hingga 1945 dengan catatan ada korban tawanan. Untuk gua ini tuh dibuat untuk penyimpanan persenjataan perang guys. Nah kayaknya sih paling itu aja soal sejarah. Kalau soal mistis nih Mas Dadi dipetik apa sih yang dari tadi kita jalan-jalan dari sini? Kalau dari hal mistis sih sebetulnya saya tidak merasakan ada apa-apa ya ketika di dalam gua. Justru saya merasakan ketika berada di luar. Oke, mistisnya kayak gimana tuh Mas contohnya?
semacam ada suara-suara tepuk tangan. Oke, ya tadi guys kalau misalkan ada live streamingnya ya tadi ya. Kalau misalkan kalian dengar, emang ada ya tepuk tangan sekitar 3 kalian ya. 3 kali. Ada, oh iya guys. Kalau hal mistis menurut saya, tadi waktu kita mau jalan ke sini guys, mau jalan ke sini di dalam gua ada suara bapak-bapak sekitar 6 orangan, entah 7 orang. Betul. Saya kira kan karena di sini kita semua masuknya dengan catatan nama bos saya. Waktu saya datang ke sini banyak kan sih semua dengan kru-kru IMX. Saya ngedengar ada suara obrolan sekitar 5 atau 6 orang, banyaklah bapak-bapak guys. Dengan catatan kurang jelas sih ngomong apa ya. Cuman tadi Mas Dohe ngomong ya ke saya, Mas Ken, ada bapak-bapak mungkin kita bisa ngomong sesuatu. Dan ternyata waktu kita deketin Tidak ada sama sekali. aneh, tidak ada. Posisi di belah sini. Jika dilihat belah sana. Jika dilihat lagi ya, kalau misalkan kalian tahu di bawah itu jurang, di bawah jurang itu. Nah, anehnya itu sih, kalau saya ya. Ya. Kalau Mas Amos gimana? Perasaan mistisnya? Merinding doang. Ya. Oh, dia mau merinding, mungkin merinding apa guys? Merinding gimana sih? Mungkin karena dia kedinginan. Oh, kedinginan. Oh, biasa aja gitu ya? Oh, biasa aja. Kalau Mas oh, ada lemas-lemasnya. Kalau orang Indonesia bilang lemas. Kayak apa ya? Kayak susah gerak dengan tegas lah ya. Lemas, kaku gitu ya. Nah, kalau Mas Doheng perasaan? Ya gitulah perasaannya, jalan tapi ada yang bersuara. Oh, yang tadi obrolin ke saya. Jadi emang yang itu saya, entah Mas tadi enggak? Kalau yang orang tadi enggak sih sebetulnya. Oh enggak. Kalau kamu? Oke guys, Mas kameramen enggak? Nah, Oh, jadi kita bertiga yang enggak. Tadi soalnya saya Mas Doeng bilang saya gini. Sampai saya juga ibaratnya kaget. Saya deketin, oh enggak ada. Paling gitu aja guys. Dari keseruan dari gua Jepang. Mungkin kalau misalkan kalian boleh komentar, saran, tempat atau komentar apapun yang positif boleh. Kalau yang negatif mending jangan komentar guys. Jangan lupa like, comment and subscribe. Oke, mantap. Mungkin gitu aja guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kesalahan katakan.